Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kami berdoa saudara senantiasa bersukacita di dalam Tuhan dan berlimpah di dalam pengharapan kepada Kristus. Judul Devotion pagi hari ini adalah skala prioritas bagian yang pertama. Saudara terkasih, di dalam kehidupan kita akan sering diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Di dalam kita menentukan pilihan, kita perlu mengatur yang namanya skala prioritas. Ketika kita menempatkan hal-hal yang tidak penting dan bukan yang terutama di dalam skala prioritas yang paling atas, maka kita akan kehilangan banyak hal-hal yang berharga di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita mengatur skala prioritas dengan hal-hal yang tepat, yang benar dan besar di tempat yang paling atas, maka kita akan menuai kualitas hidup yang luar biasa. Pagi hari ini saudara, saya mengajak kita semua untuk belajar dari satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Kisah ini adalah tentang dua bersaudara, yaitu Marta dan Maria. Saudara sekalian, saya akan bacakan ayat yang pertama, Lukas 10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara sekalian, pada suatu hari Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya berada dalam sebuah perjalanan dan sampailah mereka ke sebuah kampung yang bernama Betania. Dan di situ ada seorang perempuan bernama Marta yang menjamu mereka untuk datang ke rumahnya. Yesus dan 12 murid-muridnya datang ke rumah Marta. Nah saudara, tahukah saudara bahwa kalangan Yahudi menganut satu sistem namanya patriarkal. Sistem patriarkal itu apa? Sistem patriarkal adalah begini. Perempuan memiliki peran di dalam urusan rumah tangga. Jadi yang mengatur urusan rumah tangga itu adalah wanita atau perempuan. Termasuk kalau ada tamu datang ke rumahnya, maka yang mengurus, memberikan hospitality yang terbaik, menjamu tamu dengan layanan terbaik, yang melakukan itu adalah wanita. Nah saudara, apa yang terjadi di dalam perikop ini saudara? Lukas 10 ayat yang ke-39. Perempuan itu, Marta maksudnya, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, sistem patriarkal yang dianut oleh kalangan Yahudi bahwa kalau ada tamu datang ke rumah, yang menjamu itu adalah wanita, yang harus sibuk itu adalah wanita. Tetapi di sini ada satu pemandangan yang tidak biasa yang dilakukan oleh Maria. Maria ini adalah saudara dari Marta. Yang dilakukan adalah apa? Apakah dia sibuk menjamu, memberikan makanan, minuman, melayani tamu-tamu? Tidak. Dia tidak melakukan itu. Yang dilakukan adalah Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, percayalah, ini adalah sebuah keadaan yang tidak biasanya. Ini adalah sebuah keadaan yang tidak lazim. Biasanya, harusnya peran yang dilakukan oleh Maria adalah dia tidak duduk di situ. Harusnya dia harus sibuk kesana kemari untuk melayani tamu, bukan duduk di kaki Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara, duduk di kaki guru, di kaki Tuhan Yesus itu harusnya dilakukan oleh pria-pria karena menganut sistem patriarkal tadi. Wanita tidak boleh duduk di kaki guru. Itu yang berlaku di kalangan Yahudi waktu itu. Jadi kita bisa bayangkan yang terjadi saat itu, semua pria-pria di situ, orang-orang yang ada di situ, mata mereka tertuju kepada Maria. Kamu ngapain di situ? Kenapa kamu tidak membantu Marta? Dan ini yang terjadi berikutnya, saudara. Lukas 10 ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah Maria membantu aku." Yang kita bayangkan adalah Marta begitu sibuk karena dia seorang diri, dia berjuang sendirian. Harusnya Maria membantu. Tapi akhirnya dia mengajukan protes. Disampaikan kepada Tuhan Yesus. Jadi dia berharap Tuhan Yesus memberitahukan Maria, kamu bangun, berdiri,
jangan duduk di sini dan bantulah saudaramu. Marta melayani tamu supaya semua tamu dapat terlayani dengan baik. Tapi saudara, jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah jawaban yang out of the box. Jawaban yang tidak lazim. Jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab permintaan dari Marta adalah ini, saudara. Lukas 10 ayat 41 sampai yang ke-42. Tetapi Tuhan Yesus menjawab Marta seperti ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, jawaban dari Tuhan Yesus itu pasti mengagetkan banyak orang. Marta mendengarnya, dia syok. Kenapa jawaban Tuhan Yesus seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus justru berpihak membela Maria? Kenapa bukan Marta? Kan peran patriarkal itu harusnya wanita yang melakukan urusan rumah tangga, melayani tamu supaya semua tamu dipastikan dapat makan, menerima jamuan makan, minum, dan lain sebagainya dengan baik. Tapi mengapa justru Tuhan Yesus membela Maria di hadapan Marta? Tahukah saudara bahwa Maria ini adalah seorang pendobrak? Yang dia dobrak apa? Dia dobrak sistem patriarkal waktu itu. Dia dobrak peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan. Dia dobrak anggapan-anggapan orang. Dia punya sikap radikal. Dia punya keberanian untuk melakukan yang tidak biasanya. Ditampilkan di depan banyak orang. Dia tidak membantu Marta. Dia tidak membantu memberi makan tamu-tamunya. Tapi yang dia pilih adalah duduk di kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, ini bagian yang terbaik. Kenapa Tuhan Yesus nggak bilang bagian terbaik adalah Marta? Kenapa Tuhan Yesus bilang yang terbaik adalah apa yang dilakukan oleh Maria? Di sini Tuhan Yesus sedang menyampaikan bahwa hubungan dari jarak dekat itu adalah porsi terbaik di dalam Tuhan. Bahwa keintiman, kedekatan akan selalu menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan selamanya akan menjadi hal yang terbaik. Karena Tuhan Yesus bilang, inilah bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan ini yang dipilih oleh Maria. Yang Maria lakukan adalah mendobrak anggapan, aturan, peran-peran sosial, anggapan-anggapan orang, penilaian orang didobrak oleh Maria. Dan dia memilih, saya mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Sudah di dalam kehidupan kita, apakah ini relevan dengan apa yang kita hadapi sehari-hari? Apakah kita pernah tergelincir dengan aktivitas setiap hari? Peran-peran reguler kita lebih utamakan, sedangkan hubungan dekat dari jarak dekat kita dengan Tuhan terbiarkan. Kita lebih memilih sibuk mengurusi apa yang dinilai orang, apa yang dianggap orang, apa yang menjadi aturan-aturan orang, sehingga kita mengorbankan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apakah skala prioritas kita selama ini seperti itu, bahwa hubungan dengan Tuhan itu adalah nomor kesekian, sedangkan kesibukan aktivitas sehari-hari adalah nomor yang paling atas? Tapi bagi Maria, yang paling penting adalah hubungan terlebih dahulu, karena itu adalah bagian yang terbaik. Dan ini yang dilakukan oleh Maria. Saudara, apakah sikap radikal dari Maria berhenti sampai di sini? Tidak, saudara. Setelah ini kita akan melihat sikap radikal Maria lainnya. Saya akan bacakan bagi saudara dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni
yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, ini terjadi jauh setelah Tuhan Yesus mengunjungi rumah Maria dan Marta pertama tadi. Dan ini terjadi di rumah yang sama, tapi jauh setelah peristiwa pertama tadi. Yang dilakukan lagi-lagi Maria melakukan sesuatu yang out of the box. Lagi-lagi Maria mendobrak sistem peran patriarkal tadi. Yang dia lakukan adalah apa? Dia mengambil setengah kati minyak narwasti. Setengah kati itu berarti sekitar 250 gram, berarti sekitar 278 mililiter, saudara. Minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mahal emang harganya berapa? Tahukah saudara, harganya itu kurang lebih 300 dinar. 300 dinar itu adalah upah bekerja hampir setahun. Dan kita bisa bayangkan upah bekerja dari Maria setahun dipakai untuk membeli minyak narwastu. Dan dipakai untuk apa? Meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Itu yang dilakukan oleh Maria. Saudara, di sini Maria lagi-lagi mendobrak. Mendobrak apa? Harusnya bukan wanita yang ada di kaki Yesus. Harusnya pria, dia dobrak lagi. Dia lakukan lagi hal itu. Dan ada hal lain, saudara, yang jauh lebih penting. Tahukah saudara bahwa peristiwa Maria meminyaki kaki Yesus bukan hanya tentang minyak narwastu yang mahal, yang harganya 300 dinar, bukan hanya tentang kaki Yesus dibasuh, tapi ada hal lain yang jauh lebih esensi dan jauh lebih penting, yaitu apa? Saudara, di dalam kalangan Yahudi, mengurapi seseorang itu erat kaitannya dengan mengurapi raja. Raja yang baru akan diurapi oleh imam. Dan saudara, ketika Maria membawa minyak narwastu dan mengurapi kaki Yesus, itu adalah simbol deklarasi dari Maria sendiri. Itu adalah deklarasi bahwa dia sedang mengurapi raja. Dia sedang mengurapi identitas raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti Maria sedang mengumumkan Yesus adalah raja. Berarti apa? Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah yang diurapi. Dialah yang diutus. Dialah Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya waktu Maria mengurapi Yesus, itu bukan tentang perkara minyak narwastu yang mahal. Dia sedang mengumumkan identitas ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dari sikap ini, apa respon dari Tuhan Yesus? Ini respon Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara, mengurapi itu ada dua simbol. Yang pertama, mengurapi raja dengan minyak. Itu berarti raja yang baru. Tapi ada hal yang lain, saudara. Kalau mengurapi dengan minyak juga, itu bisa berarti kematian. Apa yang sedang diumumkan, hal lain yang sedang ditunjukkan oleh Maria adalah tentang ini. Kematian Yesus. Tahu saudara, 6 hari setelah Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, 6 hari setelah ini, yang terjadi adalah penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lihat dari Maria? Maria punya kepekaan yang berbeda tentang apa yang Tuhan akan kerjakan sebentar lagi. Tentang apa yang Tuhan sedang akan lakukan sebentar lagi. 6 hari lagi akan terjadi penyaliban. Akan terjadi penebusan Kristus. Akan terjadi penghapusan dosa. Itu 6 hari lagi. Dan Maria punya kepekaan tentang apa yang sebentar lagi Tuhan akan kerjakan. Saudara, sikap radikal dari Maria ini tidak dilakukan oleh banyak orang. Tahukah saudara bahwa kedekatan kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada sikap penghormatan kepada Tuhan
dan juga akan membawa kita kepada kepekaan yang spesial, kepekaan yang khusus, sehingga kita diberikan kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan akan kerjakan sebentar lagi, apa yang Tuhan akan lakukan sebentar lagi, apa kehendak Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Maria. Saudara kasih, di dalam kehidupan ini kita semua dipanggil untuk memiliki skala prioritas dan menempatkan hubungan yang dekat dengan Tuhan sebagai hal yang paling utama. Kita dipanggil bukan untuk menukar-nukar skala prioritas itu. Apapun aktivitas, peran-peran reguler kita setiap hari, kesibukan kita setiap hari, tidak boleh mengganggu peran yang paling utama di dalam kehidupan kita, yaitu pengenalan akan Tuhan. Datang mendekat, membangun hubungan, keintiman, kemesraan dari jarak dekat dengan Tuhan. Ketika kita membangun itu, akan muncul sebuah kehidupan yang menghormati Tuhan. Dan saudara akan melihat, saudara akan merasakan ada kepekaan khusus di dalam kehidupan saudara. Kita mengerti apa yang sebentar lagi Tuhan akan kerjakan atas hidupmu. Kita akan memahami, kita akan diberikan kepekaan yang khusus, sehingga kita mengerti Tuhan sedang merancangkan ini, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melakukan ini. Dan Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Saudara, mari mulai hari ini kita berbalik dari kehidupan yang meninggalkan waktu-waktu khusus kedekatan dengan Tuhan, dan kita membangun kembali kedekatan yang spesial dengan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar setiap kami pribadi masing-masing, pribadi lepas pribadi, kembali kepada membangun waktu-waktu khusus bersama Tuhan. Membangun kedekatan dari jarak dekat kepada Tuhan. Tidak melupakan, tidak teralihkan, tidak mengabaikan waktu-waktu khusus lagi. Dan kami mulai hari ini mau mengejar kedekatan dengan Tuhan, mengejar keintiman dengan Tuhan, mengejar kemesraan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Saudara terkasih, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.